Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya senang sekali nih hari ini karena masih bisa melakukan wawancara dengan Bang Said Didu. Karena kemarin kan beberapa hari lalu itu viral di berbagai media sosial dikabarkan bahwa Bang Said Didu itu meninggal dunia. Waduh, untung belum digoreng sama buzzer gitu. Saya penasaran gitu. Saya telepon Bang Said Didu, karena masih diangkat, saya tanya, ini betul-betul Bang Said Didu atau arwahnya yang menjawab? Jadi saya ketawa juga membaca itu karena saya tidak baca apa-apa, terus ditelepon banyak sekali teman, banyak sekali, bukan Mas Hersu aja. Ada apa? Bilang abang katanya meninggal. Waduh, saya masih hidup nih, masih segar bugar gitu. Dan kebetulan saya memang 3 hari perjalanan ke Jawa Timur melihat peternakan sapi dan juga beli sapi lah di Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, itu saya puterin semua untuk melihat perkembangan ekonomi rakyat juga di bawah. Nah, terus sampai di Jakarta, saya diperkirakan diberitakan meninggal dan ya udah, biasanya kalau meninggalkan katanya kalau disuka begitu panjang umur, ya Amin, amin, mudah-mudahan amin. panjang umur. Tapi saya sudah membayangkan kalau saya benar meninggal, gitu kan, suatu saat meninggalkan saya udah nggak bisa ditelepon lagi. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan tetap jadi perhatian seluruh teman-teman kalau saya sudah meninggal. Gitu. Iya, iya. Jadi dalam beberapa pekan terakhir ini memang ada beberapa sahabat yang dikabarkan meninggal dunia juga. Dan malahan kemarin sebelumnya Pak Jaya Suprana itu sampai 2 kali dikabarkan meninggal dunia. Sekarang giliran Bang Said itu. Orang lagi banyak sering bikin hoax. Tapi oke, alhamdulillah masih tetap sehat, semangat. Nah, ini saya akan mengajak Bang Said itu untuk bicara kemarin di luar soal skandal vaksin ketiga. Ketika berkunjung ke Kalimantan Timur, Pak Jokowi bersama dengan Pak Prabowo ternyata mulai meninjau sodetan jalan menuju ibu kota baru. Nah, rupanya ini pembangunan ibu kota baru ini jalan terus nih, Bang Said Didu. Padahal banyak orang menyarankan agar hentikanlah hutang negara sudah berat, BPK juga sudah khawatir kalau Indonesia tidak bisa bayar utang, kenapa masih terbangun ibu kota baru yang kita tahu juga duitnya dari utang. Saya pikir kita sudah terbiasa sebenarnya mendengarkan ini. Menurut saya pemerintahan otoriter itu bukan berarti hanya keras menghabisi nyawa rakyat, tapi pemerintahan otoriter juga adalah yang mengabaikan suara rakyat, yang mengorbankan masa depan rakyat. Itu juga otoriter. Itu otoriter. Itu otoriter dalam kalau otoriter hanya menghilangkan beberapa nyawa rakyat, itu kan hanya ratusan puluhan. Tapi kalau otoriter menghancurkan masa depan rakyat, berarti seluruh rakyat Indonesia korban otoritarian. Ya, Itu menurut saya pemahaman yang Bang Said itu jangan pakai kata hanya beberapa loh, karena ini sensitif. Beberapa satu nyawa pun itu persoalan itu, tapi yang lebih banyak itu jauh lebih serius gitu ya. Dan kalau yang otoriter menghabisi nyawa itu langsung mati. Kalau ini kan masih pelan-pelan terhadap seluruh rakyat. Nah, kita bisa gambarkan sekarang, saya katakan utang kita, utang rakyat itu tahun 2014 itu sekitar 2.600 triliun, meningkat tahun ini 2021 sekitar 7.200 triliun, dan tahun depan 2022 diperkirakan 8.100 triliun. Nah, bunga utang yang dibayar tahun ini adalah sekitar 370 triliun, tahun depan sekitar 405 triliun. Kalau ditambah pokoknya kira-kira menjadi 1.000 triliunan. Itu gambaran utang. Nah, publik menyatakan kenapa bunga utang sebesar itu, sebenarnya penyebabnya adalah satu, utangnya memang semakin besar, kedua adalah bunga utang sangat tinggi 6-7%, yang ketiga sebagian besar utang itu berbentuk surat utang negara yang bunganya harus dibayar tiap bulan, berbeda dengan utang luar negeri, Bank Dunia, IMF, dan lain-lain itu biasanya setahun baru dibayar. Ini tiap bulan harus dibayar. Itu yang penyebabnya. Nah, sekarang di balik itu sekarang mau membangun ibu kota baru, melanjutkan pembangunan ibu kota baru. Nah, saya ingin menggambarkan apa yang terjadi dengan utang seperti ini dan tidak ada dalam APBN. Artinya
itu ada skema yang akan dibangun adalah kerjasama dengan swasta. Itu sepertinya seperti itu yang akan dipakai. Nah, kita harus siapa sih yang akan diuntungkan dengan pembangunan ibu kota baru? Nah, itu menarik kan, orang jadi berpikir kok ngotot banget ini. Pasti kan kalau kata peribahasa kalau tidak ada apa-apa nggak mungkin tempua bersarang rendah, kan gitu ya. Pasti ada ada tempua-tempua yang sedang berkepentingan di situ. Yang pertama, kita lihat siapa sih yang berkepentingan bangun itu. Kita lihat di dalam APBN kan tidak dimasukkan anggaran itu. Nah, sehingga dan dikatakan kebutuhan APBN sekitar 400, kebutuhan pembangunan ibu kota baru hampir 500 triliun. Hampir 500 triliun dan sedikit sekali APBN. Artinya bukan APBN. Kalau bukan APBN, artinya siapa yang akan diuntungkan? Kita harus lihat di situ, Mas Heru. Satu adalah pemilik tanah yang menguasai lahan sekitar itu, publik paham siapa yang mengambil perusahaan Amerika yang menguasai HPH di situ. Sekarang, saya pikir itu yang berkunjung bersama Presiden Jokowi ke Kalimantan Timur. Wah, yang kemarin meninjau bersama dengan Pak Jokowi itu Menhan loh. Nah, jadi tolong dicek aja siapa pemilik lahan sekarang di situ. Ya, yang saya sudah buka clue-nya itu adalah dibuka itu lahan bekas HPH perusahaan Amerika dan diambil alih. Nah, lahan itu yang akan menjadi sebagian besar ibu kota negara. Yang kedua adalah mungkin juga ada orang yang ingin mencuci uang di pembangunan ibu kota baru. Ya. Bisa juga ada. Dan saya dengar informasi itu juga ada. Jadi ingin mencuci uang, membangun fasilitas di sana dan dimiliki di sana. Nah, sehingga uangnya tercuci dan memiliki aset ibu kota negara yang baru. Sehingga dialah yang menikmati jangka panjang, kontrak jangka panjang terhadap istana negara, kantor kementerian lembaga, kemudian dan lain-lain. Mungkin gedung DPR juga adalah milik swasta yang akan disewa oleh negara. Jadi berbisnis untuk negara yang jangka panjang. Itu ya pihak investor ibu kota baru. Nah, yang ketiga yang ingin mengambil keuntungan adalah para konglomerat yang ingin membeli aset-aset negara yang ada di ibu kota yang lama, Jakarta, akan membeli istana negara, akan membeli gedung BI, akan membeli ini saya sebutkan gedung-gedung di sekitar Merdeka Barat, Merdeka Timur, Merdeka Utara, Merdeka Selatan. Merdeka Utara itu adalah istana negara. Merdeka Barat Kementerian Pertahanan yang besar, gitu kan. Merdeka Selatan itu ada kantor Wapres, bekas kantor Wapres ada beberapa kantor kementerian. Merdeka Timur itu adalah Angkatan Darat. Nah, Merdeka Utara adalah istana negara. Itu kira-kira akan dipilih oleh para konglomerat dan konglomerat itulah yang mengenali Monas dan hilanglah Monas itu dikuasai oleh para konglomerat. Dan gedung BI yang paling tinggi itu akan dibeli oleh konglomerat. Jadi kita yang terjadi adalah terjadi bisnis baru di ibu kota baru dan kita tidak punya aset di ibu kota baru dan menjadi penyewa dan kehilangan aset di ibu kota yang lama. Ya. Dan itu kira-kira yang terjadi. Dan itu bukan gosip ya, karena kalau tidak salah saya sempat membaca tadi rencana berapa nilai tukar guling dari aset-aset gedung-gedung pemerintah di Jakarta yang sudah disampaikan oleh pemerintah ya. Memang itu rencana Kementerian Keuangan, karena Kementerian Keuangan paham betul bahwa tidak ada uang untuk membangun ibu kota baru, sehingga dibikinlah skema kerjasama badan usaha KBU. Program kerjasama PKBU, program kerjasama badan usaha. Ininya namanya bagus, tapi sebenarnya adalah program pemberian bisnis kepada orang-orang tertentu. Nah, kira-kira begitu, itu mana. Ya. Nah, jadi saya yang diuntungkan, yang kira-kira ngotot pembangunan ibu kota baru ini adalah orang yang memiliki lahan di sana, orang yang ingin mencuci uang dan investasi di Indonesia, di ibu kota baru untuk menyewakan aset tersebut kepada pemerintah, dan orang yang mengincar aset-aset pemerintah di Jakarta. Itu saya pikir, Mas. Ya.
Jadi ini betul-betul moral hazard dan banyak sekali pihak-pihak yang berkepentingan kenapa itu menjelaskan ke pemerintah tetap ngotot jalan gitu. Ya, saya melihat dengan demikian karena itu menumpang atas keinginan, tidak lepas juga atas keinginan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota. Itu tidak terlepas dari itu. Jadi dan yang sering terjadi adalah Presiden Jokowi punya keinginan tapi ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang dari mereka. Nah, saya pikir seperti halnya keinginan untuk dulu percepat hilirisasi tambang. Maka datanglah penunggang ini untuk penunggang gelap untuk mengundang investor China masuk ke Indonesia dengan masif. Program 35.000 megawatt, maka datanglah para konglomerat untuk membangun pembangkit listrik dan dibebankan ke PLN. Jadi selalu seperti itu. Nah, tapi saya ingin menyatakan, apakah selalu seperti itu atau memang yang bikin rancangan program itu adalah orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari program yang dicanangkan? Kita nggak tahu. Ya. Nah, kalau soal PLN itu saya baca-baca tulisan dari Mas Ahmad Daryoko ya, ini Serikat Pekerjanya PLN dulu itu mengeri sekali ya, karena ternyata proyek-proyek ini semua dikuasai oleh para pejabat-pejabat tinggi negara kita. Ada yang mantan pejabat dan juga sekarang ada yang masih menjabat. Ini yang kemudian sering disebut oleh Bang Rizal Ramli sebagai peng-peng itu ya, pengusaha dan penguasa itu. Saya pikir kalau kita mau menganalisis praktek oligarki yang sebenarnya sedang terjadi adalah di PLN. Itulah oligarki yang sebenarnya terjadi. Kenapa? Prakteknya begini, Mas. Pengusaha yang merangkap menjadi penguasa itu menggunakan PLN untuk berkontrak dengan mereka yang tidak mungkin merugikan mereka karena kontrak mereka itu kan take or pay. Take or pay itu ya Anda ambil atau Anda bayar, tidak diambil tetap dibayar oleh PLN. Dan lucunya ini didukung terus oleh DPR. Itu kalau oligarki. Nah, sehingga dibikinlah aturan undang-undang yang mengamankan bisnis mereka. Ya. Ini mungkin gini ya, supaya gambaran mudah buat publik soal take or pay ini tadi adalah kan begini. Mereka punya kontrak dengan PLN dan pembangkit swasta begitu ya. Jadi terserah PLN mau pakai atau tidak, pokoknya mereka harus bayar. Faktanya kan selama pandemi ini penggunaan daya PLN itu kan turun kan gitu ya, Bang Saidi dulu ya. Jadi mereka nggak mau tahu mau PLN turun dayanya digunakan oleh publik atau tidak, pokoknya PLN harus bayar gitu ya. Jadi siapapun yang begini pasti jadi bisnis begini ya untung-untung aja Bang Saidi, tapi negara yang buntung. Jadi take or pay itu adalah Anda kontrak, nah setelah itu Anda tidur saja. Sudah nggak perlu ngapa-ngapain karena pasti dibayar oleh PLN. Sehingga PLN sekarang sangat berat sekali keuangannya hanya gara-gara membayar listrik swasta. Ya. Jadi saya berharap kalau ada, mudah-mudahan ada pemerintahan yang berani nanti menegosiasi kontrak dengan para para pejabat yang memiliki pembangkit listrik yang dengan PLN. Dan kita lihat, Mas Hersu, hampir semua pengusaha-pengusaha yang diberi karpet merah adalah pengusaha-pengusaha yang berkontrak dengan BUMN. Itu jadi BUMN sekarang betul-betul sudah menjadi dulu sapi perahan, bukanlah ini sudah sapi perahan oleh semua pihak. Satu adalah para politisi, yang kedua adalah birokrat yang memeras juga, yang ketiga adalah para tim sukses relawan, yang keempat adalah pengusaha yang swasta yang memeras PLN yang diberikan fasilitas oleh penguasa. Ya, ngeri. Nah, satu lagi yang kita perlu juga sedikit diskusikan, Bang Saidi, itu berkaitan dengan kenapa ya kita tahu bahwa banyak jalan tol yang mangkrak yang harus dilego ke pengusaha, kemudian banyak bandara yang bukan dialihfungsikan menjadi bengkel. Kok pemerintah tetap ngotot pada anggaran tahun 2022 mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan tol dan bandara ya? Gimana itu kita menjelaskannya ya? Akal sehat saya sama sekali tidak masuk, Mas, karena bandara lah.
saya perkirakan 5 tahun paling cepat baru bangkit kembali penerbangan. 5 tahun paling cepat. 5 tahun paling cepat. Kalau dibangun bandara, publik harus paham. Kan selamanya menyatakan infrastruktur ini kan harus dibangun. Termasuk Menteri Keuangan menyatakan demikian. Nah, perlu saya jelaskan apa sih infrastruktur itu. Ada kita kelompokkan berbagai jenis lah, mulai dari jalan, jembatan, rumah sakit, apalagi itulah infrastruktur. Nah, infrastruktur ada 3 kelas: infrastruktur dasar, infrastruktur perekonomian nasional, dan infrastruktur ekonomi nasional dan infrastruktur komersial. Itu Mas Herfi. Nah, infrastruktur dasar itu memang harus dibangun. Jalan desa, irigasi desa, gedung SD, puskesmas, rumah sakit, itu harus dibangun. Nah, infrastruktur perekonomian nasional juga harus dibangun, karena jangan sampai jalan-jalan itu bolong-bolong semua, sehingga ekonomi mandek. Jalan kabupaten, jalan nasional, jalan pelabuhan rakyat, dan lain-lain, itu adalah infrastruktur perekonomian nasional. Tapi yang menarik adalah yang dibangun infrastruktur komersial. Infrastruktur komersial adalah infrastruktur yang dibangun untuk berbayar agar bisa menutupi kebutuhan operasionalnya. Nah, itulah termasuk di komersial itu jalan tol, bandara, pelabuhan, kereta api, itu namanya infrastruktur komersial. Dasar infrastruktur komersial itu adalah kelayakan ekonomi. Kelayakan kalau tidak layak maka tidak dibangun. Nah, ini saya perlu jelaskan. Kalau dibangun itu bukan memberikan manfaat kepada rakyat, tapi dia akan membebani rakyat. Kenapa, Mas? Karena pada saat dibangun, maka setelah diserahkan nanti, maka terjadi biaya operasional, akan terjadi biaya penyusutan, akan terjadi bunga terhadap utangnya, maka 3 beban muncul sekaligus menjadi beban APBN, dan rakyat membayar itu. Jadi mohon rakyat semua sadar, mangkraknya berbagai bandara seperti halnya Kertajati, kemudian MRT Palembang, LRT nanti, kemudian lain, itu adalah beban Anda, bukan beban pemerintah, itu beban seluruh rakyat. Rakyat selalu menyatakan, saya tidak merasa terbebani. Nah, dia nggak merasa bahwa setiap bayar pajak harusnya kan kembali ke mereka. Subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, perbaikan kesehatan, gratis kesehatan, dan lain-lain, itu tidak ada lagi anggaran. Karena apa? Dipakai untuk membayar utang, bunga utang, dan beban terhadap proyek infrastruktur yang mangkrak. Nah, jalan tol yang tidak layak itu sudah menyebabkan BUMN banyak sekali rugi, dan beban mereka semakin besar. Nah, beban BUMN itu bebannya ke rakyat. Karena rakyat harusnya, BUMN harusnya menyetor pendapatan ke negara untuk dipakai oleh rakyat, dia tidak bisa lagi membayar karena rugi. Nah, ini rakyat harus paham. Jadi saya menghadapi setiap buzzer itu, malah keluar pernyataan begini, yang bayarkan pemerintah bukan Anda, ngapain Anda Anda ribut. Nah, ini dan itu ribuan buzzer seperti itu. Memang buzzer ini saya lihat ini adalah kelompok orang-orang yang sengaja dibodohkan untuk menyerang orang-orang yang rasional. Sengaja dibodohkan, gitu. Ya, ya. Mungkin divaksin dungu mereka ya. Ya, ya. Oke, saya kira mudah-mudahan masyarakat semakin teredukasi, makin tercerahkan dengan penjelasan Anda tadi. Tapi jadi kalau sekarang kita lihat kenapa pemerintah ngotot bangun bandara, jalan tol, kita tahu apa penyebabnya. Kalau sekarang pemerintah ngotot mau tetap bangun ibu kota baru di Kalimantan Timur, juga kita tahu apa penyebabnya gitu ya. Bang Saididu tetap semangat, jangan meninggal dulu, Bang Saididu. Suara Anda masih di publik. Ya. Terima kasih. Insya Allah Pak Gubernur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.